Hai 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 Sobat Setia, saya Diana Rizka di Kampus Tol Setia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru, yang mana saya akan ditemani oleh Bapak Dr. Hamirul ST MPD. Halo Pak. Halo juga Rizka. Apa kabar nih Pak? Baik sekali. Sebelum masuk ke pembahasan tentang penerimaan mahasiswa baru, bagaimana nih Pak suasana Lebaran tahun ini? Apakah ada yang berubah nih Pak? Ya, setelah 2 tahun kita mengalami pandemi, ya sekarang agak sedikit lega karena sudah mulai kita bisa berkunjung ke tetangga, keluarga, bahkan sudah ada yang hilir mudik untuk mudik ke daerahnya masing-masing. Nah, itu suatu kabar gembira dan sangat berubah dari 2 tahun selanjutnya yang kemarin. Bapak sendiri mudik Kak? Kemarin mudik ke rumah mertua di daerah Singkarak. Singkarak ya Pak? Ya. Orang Padang ya Pak ya? Iya, orang. Oke, langsung saja nih Pak. Masih banyak nih Pak teman-teman di luar sana yang masih belum paham nih Pak tentang proses penerimaan mahasiswa baru. Untuk masalah waktu pendaftarannya sendiri, seperti yang kita ketahui ya Pak, sudah dibuka dari tanggal 7 Januari ya Pak ya? Betul. Kalau boleh tahu sampai tanggal berapa nih Pak untuk gelombang pertama? Untuk gelombang pertama itu kita tutup sampai dengan 10 Juni 2022 dan dia akan dilakukan tesnya ada 11 Juni 2022. Jadi Oke, lalu apakah ada perpanjangan nih Pak untuk masa penerimaan mahasiswa baru nih Pak? Kita ada dijadwalkan 2 gelombang, artinya memang yang tidak terjaring di 11 Juni ini di gelombang pertama bisa nanti mendaftar di gelombang kedua, karena di posisi saat ini memang banyak calon-calon mahasiswa memang lagi ikut SNPTN. Jadi kita setiap menyediakan waktu untuk mereka nanti di gelombang kedua. Berarti kampus kita ada 2 gelombang ya Pak? Betul sekali Rizka. Yang mana gelombang 1 habis nih Pak? Iya, sampai 10 Juni. Iya, betul sekali. Dan itu gelombang kedua sampai tanggal 19 Agustus. Betul sekali. Kalau untuk persyaratannya sendiri, apa aja nih Pak? Ya, seperti biasa, mulai dari surat tanda tamat belajar atau ijazah bagi yang sudah pegang ijazah. Kalau tidak ya berarti setidaknya punya surat keterangan lulus atau SKL. Kemudian pas foto, kemudian untuk yang mungkin KIP kuliah juga itu bisa juga ada surat keterangan yang tidak mampu dan sebagainya untuk mendapatkan beasiswa dari kampus kita. Kemudian juga ada lagi ya fotokopi kartu keluarga, kemudian mengisi formulir yang pastinya. Iya. Lalu bagaimana nih Pak jika si pendaftar tidak sepenuhnya mengikuti persyaratan tersebut Pak? Ada beberapa persyaratan yang tidak diikuti nih Pak, yang tidak terpenuhi. Bagaimana nih Pak? Selagi itu dokumen seumpamanya. Mereka mengisi formulir tapi umpamanya dokumennya belum tersedia, artinya ya kita terima dulu pendaftarannya, nanti mereka menyediakan dokumen untuk sekian selanjutnya. Artinya tidak harus hari itu juga, mungkin prosesnya seminggu ataupun sudah mereka dinyatakan lulus baru melengkapi dokumen dan sebagainya. Jadi ada tenggang waktu. Betul sekali Rizka. Iya. Kalau masalah prodi apa aja nih Pak yang ada di kampus kita Pak? Kita memiliki 3 prodi. Pertama adalah program ilmu administrasi negara untuk strata 1, kemudian program untuk ilmu administrasi niaga S1, dan program administrasi niaga diploma 3. Ya. Lalu apakah ketiga prodi ini sudah terakreditasi nih Pak? Wah, kebetulan Rizka, kita sudah akreditasi ketiga program studinya B. Ya, dan kita memang yang paling pertama dan utama yang ada di UNMO ya. Apakah ada rencana nih Pak, kampus Setia ini membuka prodi baru nih Pak? Dibilang rencana semua sudah dijalankan, artinya prosesnya sudah ada, artinya kita sudah melalui yang namanya Simle Karma, proses itu sudah berjalan dan bahkan saat ini kita sudah dilakukan visitasi melalui Zoom, kita cuma tinggal menunggu apa hasilnya saja. Artinya kita sudah mengembangkan STIA ini menjadi Institut Administrasi dan Kesehatan Setio dan dengan menambah 1 program studi yaitu bisnis digital. Kita tinggal menunggu saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kabar gembira itu Rizka. Amin. Sudah berubah jadi institusi ya Pak. Iya. Lalu bagaimana dengan akreditasi institusinya sendiri Pak?
Untuk mengenai akreditasi institusi, kita sebetulnya sudah berakhir masanya kemarin di tanggal 9 Mei 2022. Karena kita tidak melakukan perpanjangan dan memang ada namanya PEPA. PEPA itu adalah pemantauan evaluasi peringkat akreditasi. Dan kebetulan kemarin saya sendiri yang ke Jakarta untuk menjemput yang namanya sertifikat dan SK akreditasi institusi. Alhamdulillah kita masih B untuk institusinya dengan perpanjangan dari 10 Mei 2022 sampai dengan 10 Mei 2027. Artinya kita akreditasi institusinya masih B untuk 5 tahun ke depan. Itu Rizka. Berarti Prodi sudah terakreditasi, institusi juga sudah terakreditasi. Jadi buat teman-teman jangan ragu nih buat bergabung dengan kampus setia ya Pak ya? Iya betul, tidak salah kalau memilih kampus setia karena kita adalah yang pertama dan utama di Muara Bungo ini. Kalau masalah fasilitas apa aja nih Pak yang diberikan kampus kepada mahasiswanya Pak? Cukup banyak ya, dari mulai prasarana, kemudian beasiswa yang sudah ada, baik itu nanti ada KIP kuliah, ada namanya PPA, ada juga beasiswa dari yayasan, kemudian juga ada juga UKM, unit kegiatan mahasiswa di sini. Jadi sebegitu banyaknya, dari mulai pencak silat, ada UKM kewirausahaan, ada UKM seni budaya, ada UKM HMPM, ada lagi donor dan sebagainya. Jadi untuk calon mahasiswa yang memang aktifnya dalam artian pengen aktif ya, tidak salah kalau memilih di setia karena UKM-nya sudah lengkap sekali gitu. Lalu dilihat dari fasilitas yang Bapak bilang tadi sudah lengkap ya Pak ya? Betul. Lalu apakah ada fasilitas yang sedang dibangun nih Pak? Kita karena mendirikan prodi baru ya, kita ya jelas nanti ada ruang prodi baru, kemudian ada laboratorium komputer karena memang kita mengajukan untuk prodi baru bisnis digital, kemudian juga ada juga kita punya beberapa ruang lagi UKM yang memang sedang disediakan untuk lebih ke kenyamanan mahasiswa dalam melakukan kegiatan. Oke. Kalau selama berdirinya kampus setia ini Pak, prestasi apa aja nih Pak yang sudah ditoreh oleh kampus setia nih Pak? Untuk kampusnya terutama mahasiswanya ya, kalau kita bicara mahasiswanya banyak sekali kalau saya bisa sebutkan, artinya dari juaranya tingkat nasional, provinsi, baik itu nanti kejuaraan kewirausahaan dan sebagainya. Kemudian untuk beberapa dosennya juga dalam artian sudah kelasnya juga sudah nasional. Ada juga sebagai reviewer yang sudah terakreditasi dan sebagainya. Artinya memang dosen-dosen kita memang qualified, artinya memang mempunyai kompetensi yang sangat baik untuk untuk memberikan bidang pengajaran tersebut. Berarti tidak hanya mahasiswanya. Betul. Jadi, bahkan dosennya juga kompeten. Iya, seperti itu Rizka, ya, tepat sekali. Kalau untuk daya tampung sendiri, kampus setia ini memiliki daya tampung berapa nih Pak untuk mahasiswa baru? Untuk mahasiswa baru ini kita alokasikan sekitar kurang lebih 250 orang. Jadi untuk mahasiswa yang mau mendaftar, jadi artinya kita hanya 250 orang. Jadi artinya buru-buru cepat mendaftar, jangan sampai ketinggalan. Karena kapasitas kita memang terbatas, memang dibatasi. Karena semuanya berbanding dengan dosen, artinya ada rasio di dalamnya. Artinya tidak bisa kita menambah banyak kalau memang dosennya juga kita tidak tambah. Artinya buru-buru untuk adik-adik mahasiswa jangan sampai ketinggalan, karena kalau kalian ketinggalan nanti akan menyesal gitu. Ya. Ingatkan sekali lagi bahwa gelombang kedua berakhir sampai 19 Agustus, ya Pak ya? Betul sekali, Rizka. Kalau untuk sistem pendaftaran, kampus kita ini sudah membuka sistem pendaftaran yang bagaimana nih Pak? Sebetulnya selain secara manual, artinya ya mereka datang ke sini, kita juga sudah online. Jadi artinya mereka mendaftar melalui online. Jadi artinya melalui link tertentu mereka sudah bisa mendaftar, data kemudian nanti bisa formulirnya bisa di-download dan seterusnya, sehingga otomatis nama mereka terdata di sini untuk bisa ikut sebagai calon mahasiswa kita. Jadi sistem online ini sangat membantu nih Pak. Betul sekali, teman-teman yang jauh dari kampus. Betul. Jadi dengan mereka yang jauh, dengan adanya online terasa dekat. Jadi tidak perlu capek-capek dengan mengisi aplikasi,
sudah selesai kirim ke sini gitu ya. Mungkin masih ada nih Pak teman-teman yang belum tahu nih Pak cara mendapatkan link pendaftaran online-nya nih Pak. Bagaimana nih Pak? Kita sudah banyak mengirim dari media sosial ya, mulai dari Instagram, ada Facebook, ada juga beberapa lagi media sosial yang lain. Artinya mereka kalau ikuti media sosial otomatis dengan cepat klik linknya. Artinya dengan klik linknya sudah bisa dia menelusuri langsung sampai ke data ke formulir dan sebagainya. Artinya dengan penggunaan IT saat ini, apalagi yang namanya handphone, saya rasa setiap orang sekarang sudah menggunakan handphone. Apalagi media sosial, dalam waktu sekejap mereka langsung bisa mendaftar. Jadi sudah tidak ada kendala lagi. Artinya untuk calon mahasiswa tidak ada kendala saat ini. Jadi mau dimanapun letaknya sekarang sudah siap ya, dengan mendaftar melalui online. Iya, dilihat dari platform media sosial Setia ini sendiri sudah sangat lengkap ya Pak. Betul, Hal ini membuktikan dong bahwa kampus Setia ini sangat mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Ya, karena memang kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Karena komunikasi di saat ini pun juga harus memang yang namanya adalah komunikasi era 5.0. Artinya memang komunikasi yang terjadi antara manusia dengan teknologi. Ya inilah seperti saat ini. Artinya Setia beradaptasi dengan menggunakan teknologi seperti dengan komunikasi di 5.0 yang diharapkan, artinya tidak ketinggalan dalam bidang komunikasi. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar ke Setia boleh nih ya berkunjung ke sosmednya kampus kita, karena sudah di semua sosmednya sudah tertera nih link buat pendaftaran online. Betul sekali Rizka. Jadi bisa juga tanya-tanya sama alumni atau kakak-kakak kelasnya yang sudah mendaftar di sini seperti apa atau gimana, ada linknya, bisa daftar langsung seperti itu. Dengar-dengar nih Pak, kalau di kampus Setia ini ada yang namanya reguler 1, 2, dan 3 nih Pak. Betul Rizka. Maksudnya itu apa ya Pak? Ya, untuk reguler 1 itu adalah mahasiswa yang murni, artinya hanya belajar saja, dia dari pagi jam 8 sampai jam 12 siang. Artinya memang mereka Senin sampai Kamis kuliah. Sedangkan reguler 2 itu adalah kuliah yang sama seperti reguler 1 tapi dia siang hari, dimulai dari jam 2 sampai jam 5 sore. Kalau untuk yang reguler 3 itu lebih condong ke mereka yang sudah bekerja. Artinya mereka sudah bekerja di instansi ataupun di swasta yang ingin meningkatkan prestasi atau menambah ilmu pengetahuan di bidang kuliah, mereka bisa mengambil untuk reguler 3. Itu kuliahnya hanya Jumat sore, mulai dari jam 2 sampai jam 8 malam. Kemudian juga untuk hari Sabtu itu mulai dari jam 8 pagi sampai 4-5 sore ya, sampai 5 sore. Oh, jadi reguler 1, 2, dan 3 ini perbedaan masuk jam waktu ya Pak? Betul, waktunya. Dan memang untuk yang 1, 2 memang yang murni, yang tidak bekerja biasanya ya. 3 biasanya yang sudah bekerja gitu. Kalau untuk prospek kerja mahasiswa Setia ini bagaimana nih Pak prospek kerjanya? Jadi untuk program-program seperti ilmu administrasi negara itu potensinya sangat luas sebetulnya ya, mulai dari aparat daerah sampai nanti bisa menjadi pejabat, dalam artian bisa juga anggota dewan, bupati dan sebagainya. Artinya hampir semua, artinya semua lini itu adalah ilmu administrasi. Artinya yang mengurusi negara ini atau publik otomatis itu bisa dimanfaatkan lulusannya. Sedangkan administrasi bisnis biasanya memang output keluaran atau mahasiswanya setelah lulus itu memang banyak-banyak berwirausaha ataupun di bidang swasta yang paling banyak. Artinya pemerintah pun ada, artinya pemerintah seperti Departemen Koperasi dan sebagainya itu memang menuntut untuk hasil lulusan-lulusan administrasi, niaga atau bisnis. Jadi lulusan administrasi negara ataupun bisnis ini bisa merambah kemana-mana. Merambah kemana-mana dan tidak menutup kemungkinan untuk semua bidang. Karena memang basically pendidikan itu adalah untuk terutama S1 itu adalah membentuk kerangka berpikir. Artinya kerangka berpikir ini bisa digunakan nanti di semua lini. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa aja bidang-bidang yang lain gitu. Kalau nggak salah informasi nih Pak, ada alumni yang lulus PNS nih Pak, bahkan udah jadi guru. Nah, bagaimana nih Pak tanggapan dari Bapak? Ya, betul sekali Rizka. Jadi ada memang beberapa mahasiswa kita, lulusan kita yang mengajar di sekolah itu ternyata bisa digunakan seperti pembelajaran PPKN.
Pancasila. Ya artinya bidang keilmuan kita ternyata bisa digunakan di persekolahan atau untuk mengajar. Artinya mereka bisa menjadi PNS di bidang mengajar, terutama ilmu-ilmu PPKN maupun Pancasila gitu. Berarti lulusan setia ini bisa menjadi guru ya Pak? Betul, bisa. Bisa sekali. Lalu bagaimana dengan program Kampus Merdeka nih Pak? Apakah setia ini sudah menjalankan nih Pak? Jadi di program Kampus Merdeka itu ada 8 poin kegiatan. Jadi ada beberapa kegiatan mungkin yang memang belum kita bisa akomodir. Yang bisa kita akomodir itu adalah mungkin kegiatan seperti KKN ataupun mengajar ataupun penelitian. Yang bisa saat ini itu yang bisa dilakukan, ataupun magang di beberapa instansi ataupun di perusahaan ataupun di dinas tertentu. Nah itu mungkin baru bisa empat kegiatan yang bisa kita lakukan di kampus mereka yang ada di Setia ini. Artinya memang untuk beberapa program belum bisa karena memang banyak kendala yang membuat itu tidak bisa dijalankan. Semoga secepatnya kita bisa menjalankan program Kampus Merdeka ini ya Pak. Ya, sudah berjalan loh Rizka. Iya. Artinya empat kegiatan sudah berjalan, cuma yang 4-nya lagi belum. Ya, karena ada beberapa namanya Kampus Merdeka itu ada yang di dalam kampus, di luar kampus, dan ada yang di luar belajarnya di kampus lain gitu. Jadi di luar kampus itu artinya di belajar di instansi atau di perusahaan itu di luar kampus. Nah, ada lagi belajar di kampus lain gitu. Nah, itu berbeda. Jadi belajar di kampus lain itu ada juga ya kampus lain. Nah, ini yang kendala-kendala kita mengelola dari sisi pengelolaan SDM-nya maupun keuangannya akan bermasalah pada saat kita menerapkan MBKM namanya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Artinya pada saat kita menerapkan MBKM ini untuk yang di dalam kampus sendiri dia bisa. Artinya di negara bisa ngambil mata kuliah di bisnis umpamanya untuk mata-mata kuliah tertentu. Artinya di dalam kampus. Yang di luar kampus bisa di perusahaan, bisa di instansi, namun yang satu lagi di kampus yang lain. Nah, itu agak-agak rumit mengaturnya. Jadi banyak kendala sebetulnya. Jadi itulah yang ada kenapa belum bisa diterapkan untuk yang 4 kegiatan tadi. Namun 4 kegiatannya sudah kita perjalankan. Tinggal 4 lagi nih ya Pak? Ya, perlahan-lahan. Okay. Mungkin untuk penutup nih Pak, boleh nih Pak satu kalimat motivasi nih Pak buat teman-teman di luar sana nih Pak. Boleh nih Pak. Oke, adik-adik mahasiswa, kalau memilih kampus jangan salah. Pilihlah STIA Stistio Muara Bungo karena kampus kita adalah kampus yang unggul dan bermartabat. Terima kasih Pak karena sudah mau hadir di kampus Setia ini. Iya, sama-sama Rizka. Terima kasih Pak. Sama-sama Rizka. Saya Diana Rizka, pamit undur diri. Bye-bye.